Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di video kali ini saya akan membahas yaitu tentang bantahan Ustadz Abdul Somad terhadap Syekh Asim Al-Hakim. Jadi gini ya teman-teman ya. Ustadz Abdul Somad itu membantah Syekh Asim itu dengan dalil-dalil yang sahih. Namun Syekh Asim itu hanya mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak melakukan membaca surat Al-Fatihah ketika mengadakan majelis ataupun ketika menutup majelis membaca surat Al-Fatihah. Itu saja Ustadz Asim mengatakan seperti itu. Rasulullah tidak melakukan ataupun Rasulullah SAW tidak mencontohkan. Lalu Ustadz Abdul Somad membawakan dalil-dalil yang umum untuk membantah amalan khusus. Dan ini tidak nyambung. Memang dalilnya itu sahih, namun itu adalah dalil keutamaan surat Al-Fatihah. Kan tidak nyambung kalau membantah Syekh Asim dengan dalil-dalil tersebut. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, mari kita simak videonya ya. Qala Syekh Ibnu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Dalam kitab Al-Fatawa Al-Kubra Al-Fiqhiyah, ini karya daripada Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, tetapi di sini hamisnya yaitu Fatawa Ramli, tepat pada halaman 160, terbitan Darul Kutub Al-Ilmiyah, hamisnya Fatawa Ramli. Dan kitab Fatawa Ramli sendiri ini kitab Fatawa Ramlinya. Kalau di kitab Fatawa Ramlinya silakan punya kami, terbitan Darul Kutub Al-Ilmiyah, tepat pada halaman 92. Di sini dijelaskan, su'ila an qiraatil Fatihati akibat du'ai ba'da sholawati hal laha aslun fis sunnati am hiya muhdatsatun lam tu'had fi sadril awal wa idza qultu muhdatsatun fa hal hiya hasanatun aw qabihatun wa la taqdiril karahati hal yusabu qailuha amla. Dan kami sudah jelaskan secara panjang lebar di video yang sebelumnya. Dan untuk lebih detailnya, monggo silakan lihat sendiri video yang sebelumnya dan kami cantumkan linknya di deskripsi. Silakan. Kalau memang masih kurang bahwa hukum membaca surat Al-Fatihah sebelum ataupun setelah berdoa itu tidak masalah, itu bukan bid'ah, maka kami akan membacakan di sini beberapa kitab, yaitu lintas 4 mazhab. Kalau mazhab Syafi'iyah jelas membaca surat Al-Fatihah sebelum ataupun setelah berdoa itu tidak bid'ah, itu bukan bid'ah mungkaroh. Sekarang kami akan membacakan kitab Asy-Syaikh Al-Mulla Ali Al-Qari. Ini merupakan ulama Hanafiyah. Silakan cek pada halaman 253. Nama kitabnya adalah Al-Asrarul Marfu'ah fil Akhbaril Maudu'ah. Dalam kitab ini Syekh Al-Mulla Ali Al-Qari berkata, beliau merupakan ulama yang bermadzhab Hanafiyah. An ata'in qala idza aradta hajatan faqra bi Fatihatil kitabi hatta takhtimaha tuqda insyaallah taala intaha. Dari Imam Atha, beliau berkata, apabila Anda memiliki sebuah hajat, faqra bi Fatihatil kitab, maka bacalah Al-Fatihatul kitab sampai Anda menyelesaikannya. Tuqda insyaallah taala. Insyaallah apa yang kita inginkan Allah akan mengabulkan dengan perantara surat Al-Fatihah. Kemudian kata Syekh Al-Mulla Ali Al-Qari, wa hadza aslun lima ta'arafan nasu alaihi min qiraatil Fatihati liqada'il hajati wa husulil muhimmati. Dan inilah merupakan asal ataupun dasar ataupun hujjah atau dalil hal-hal yang dilakukan oleh masyarakat. Masyarakat sudah terbiasa membaca surat Al-Fatihah liqada'il hajati, agar hajatnya terpenuhi, wa husulil muhimmat. Ini dalilnya bahwa Imam Atha berkata, ketika Anda memiliki hajat, maka bertawassul dengan surat Al-Fatihah. Insya Allah apa yang kita inginkan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ulama sepakat bahwa bertawassul dengan amal solih itu diperbolehkan. Sepakat, bahkan ulamanya Wahabi sepakat bertawassul dengan amal solih itu boleh. Amal solih itu diantaranya membaca Al-Quran. Surat Al-Fatihah memang bagian daripada surat Al-Quran itu sendiri. Dan surat Al-Fatihah merupakan umul kitab. Semua isi kandungan Al-Quran sudah
ada dalam surat Al-Fatihah. Maka ini namanya bentuk daripada tawassul dengan amal solih yang disepakati kebolehannya oleh para ulama. Bahkan ulama-ulama Wahabi sendiri sepakat boleh bertawassul dengan amal solih, dan tentunya membaca surat Al-Fatihah sebelum kita berdoa ataupun setelah kita berdoa merupakan bentuk tawassul kita dengan amal solih kita yang berupa membaca Al-Quran atau surat Al-Fatihah. Ini dalam kitab Al-Asrarul Marfu'ah fil Akhbaril Maudu'ah, karya daripada Syekh Mulla Ali Al-Qari, ulama Hanafiyah. Dan saya akan membacakan keterangan daripada kitab-kitab yang dikarang oleh ulama Hanabilah bermadzhab Imam Ahmad bin Hambal, yang mana kita tahu Imam Ahmad bin Hambal ini merupakan mazhabnya pendiri Wahabi, yaitu Muhammad bin Abdul Wahhab. Dia sendiri menyatakan Muhammad bin Abdul Wahhab ini ulama yang sangat disanjung oleh kaum Wahabi, utamanya Wahabi-Wahabi di Indonesia ini, teman-teman. Dia itu menyanjung, mencintai, ngefan lah ngefan kepada Muhammad bin Abdul Wahhab. Dan Muhammad bin Abdul Wahhab sendiri mengakui bahwa mazhab dirinya itu adalah mazhabnya Imam Ahmad bin Hambal. Bagaimana pandangan ulama-ulama Hanabilah tentang masalah hukum daripada membaca Al-Fatihah sebelum ataupun setelah berdoa? Dalam salah satu kitab yang dikarang oleh ulama Hanabilah, yaitu kitab Al-Isti'anah bil Fatihah ala Najahil Umur, karya daripada Imam Ibnul Mibrod, beliau menjelaskan an Thalhah bin Amr, qala sami'tu Ata'an yaqulu idza aradta hajatan faqra bi Fatihatil kitabi hatta takhtimaha. Sama dengan keterangan Syekh Mulla Ali Al-Qari, yaitu ulama Hanafiyah, tetapi ini Imam Ibnul Mibrod merupakan ulama yang bermazhab Ahmad bin Hambal, yaitu mazhabnya Wahabi. Kata beliau dari Thalhah bin Amr, beliau berkata, saya mendengar Imam Atta berkata, apabila Anda memiliki hajat maka bacalah surat Al-Fatihah sampai Anda menghatamkannya, tubdo insyaallahu, insyaallah apa yang engkau butuhkan, apa yang menjadi hajatmu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada halaman berikutnya, beliau juga berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah taala, qasamtu sholata baini wa baina abdi, fa idza qala al-abdu alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allah taala hamadani abdi, wa idza qala ar-rahmanir rahim qala asna alayya abdi au majjadani abdi, wa idza qala al-abdu maliki yaumiddin qala fawwada ilayya abdi ila akhirih. Ihtajja ba'duhum min hadzal hadits ala annahu ma qara'a ahadun al-fatihata liqada'i hajatin wa sa'ala hajatahu illa qudiyat. Dari hadis inilah sebagian ulama berhujjah bahwa tidaklah seorang ketika ia membaca surat Al-Fatihah untuk terpenuhinya hajat yang ia miliki, wasa'ala hajatahu, dan setelah dia baca surat Al-Fatihah dia memohon kepada Allah, memohon hajatnya terpenuhi, illa qudiyat, tidaklah seorang hamba itu kecuali hajatnya dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini keterangan daripada ulama Hanabilah yang katanya Wahabi bermazhab Hanabilah sesuai dengan keterangan yang dinyatakan langsung oleh pendiri Wahabi Muhammad bin Abdul Wahhab. Ternyata Imam Ibnul Mibrod dalam kitabnya yang bernama Al-Isti'anah bil Fatihah ala Najahil Umur jelas malah menganjurkan kita untuk membaca surat Al-Fatihah sebelum berdoa, sebelum kita melakukan sesuatu kita bertawassul dengan surat Al-Fatihah. Sekali lagi, bertawassul dengan surat Al-Fatihah merupakan tawassul dengan amal soleh kita, dan bertawassul dengan amal soleh jelas disepakati boleh oleh para ulama, bahkan oleh ulama-ulama Wahabi. Sekian, terima kasih. Apa yang kami sampaikan semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ila siratihil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.